Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Kebenaran butuh pembuktian, dan pembuktian butuh ujian. Seperti emas murni yang tahan uji, begitu juga kebenaran dalam keimanan harus melewati berbagai macam ujian. Ujian kebenaran dalam keimanan bagai bola yang dibenamkan ke dalam lautan, sehingga kita bisa mengetahui sendiri ada atau tidak adanya kebocoran. Sekecil apapun lubang yang ada akan membuat air masuk ke dalamnya, sehingga kebenaran akan terkontaminasi dengan kebatilan. Atau laksana emas yang dibakar dengan api yang sangat panas, sehingga kita bisa mengetahui emas yang murni dan yang palsu, yang hak dengan yang batil. Ala kulli syai'in ma khalallahu batil. Selain daripada Allah adalah batil. Bagaimana mungkin kebenaran akan muncul ke permukaan jika kebenaran tanpa pembuktian? Dan bagaimana mungkin pembuktian akan terjadi jika tidak melewati ujian dan ujian? Semakin kuat tekanan pada kebenaran, maka akan semakin besar kekuatannya untuk melambung naik ke permukaan. Semakin panas api yang membakar jiwa, semakin murni hati di dalam dada. Umpama seperti itulah pada prinsipnya proses ujian kebenaran yang mesti dilewati oleh setiap orang-orang yang mengaku beriman kepada Tuhannya. Kehidupan kebanyakan manusia di hari ini bagai malam yang kelam yang diselimuti kegelapan. Untuk melihat kembali kenyataan kebenaran butuh cahaya penerang. Allah telah turunkan Al-Quran sebagai cahaya penerang di dalam kehidupan. Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, Muhammad dengan mukjizatnya, dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Bagai matahari yang menerangi bumi, yang telah membuang kegelapan dan menampakkan kenyataan. Al-Quran adalah mukjizat yang nyata yang dibawa turun oleh seorang utusan, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada manusia seluruhnya, sehingga kita bisa melihat kenyataan yang sesungguhnya dari sebuah kehidupan yang telah Allah berikan. Tanpa cahaya takkan nampak kenyataan, dan Al-Quran yang merupakan cahaya penerang di dalam kehidupan kini hanya tinggal nama dan bacaan belaka, dan tak lagi hidup di tengah kehidupan manusia. Untuk menghidupkan kembali Al-Quran agar menerangi kehidupan ini, tentu Al-Quran tidak hanya sekedar bacaan, tapi harus diamalkan oleh setiap diri agar Al-Quran menerangi kehidupan manusia itu kembali. Berita-berita yang kita dengar, yang terkadang viral di telinga kita, tentang virus corona yang semakin hari semakin menjadi-jadi, belum lagi
tentang pemberitaan PKI yang ingin bangkit kembali, dan banyak lagi berita-berita yang terkadang tak ada ujung pangkalnya. Ada atau tidak adanya kebenaran di balik berita tersebut, baik yang kita dengar maupun yang kita saksikan, itu bukanlah suatu persoalan. Karena di dalam kehidupan ini kita akan selalu temukan dua hal yang saling berlawanan, yang disebut dua sisi kehidupan. Ada baik dan buruk, ada benar yang hak dan yang batil atau palsu, ada kiri dan kanan, ada gelap dan terang, ada siang dan malam. Yang jadi persoalan sebenarnya adalah kesalahan atau kekeliruan kita dalam menyikapi kedua sisi kehidupan yang telah Allah berikan, karena tidak sesuai dengan petunjuk yang telah Allah turunkan. Berita-berita yang kita dengar ataupun yang kita saksikan di dalam kehidupan ini, itu semua bagaikan pasang dan surut gelombang yang timbul tenggelam pada lautan, yang datang dan pergi silih berganti. Apakah semua itu bisa kita salahkan atau menjadi suatu persoalan? Tentunya tidak. Karena begitulah lautan adanya. Pasang dan surut gelombang pada lautan telah ada jauh sebelum adanya kapal dan perahu nelayan penangkap ikan. Begitu juga kehidupan. Tak ada yang salah atau kesalahan di dalam kehidupan ini. Apa-apa yang kita dengar dan kita saksikan di dalam kehidupan, ada yang benar dan yang salah, ada yang hak dan yang batil, ada kebaikan dan keburukan, ada yang kita saksikan ataupun kita dengar, kita sukai maupun yang tidak kita ingini. Itu semua merupakan ujian bagi kita semua. Dan semua itu merupakan kebenaran kehidupan yang sudah ada jauh sebelum kita dilahirkan ke dunia ini. Seperti pada lautan, gelombang dan badai bukanlah persoalan. Yang dipersoalan adalah tujuan. Bagaimana kita bisa selamat sampai pada pulau tujuan yang kita inginkan. Begitu pula di dalam kehidupan dunia ini. Apa-apa yang kita dengar, yang kita saksikan, bukanlah suatu persoalan. Tapi yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita bisa selamat di dalam kehidupan ini sebelum kita mati. Janganlah engkau mati sebelum engkau selamat, atau Islam secara kafah. Islam diri, jasmani dan rohani, Islam ekonomi, Islam kehidupan ini, tempat di mana engkau dilahirkan dan dibesarkan, dan tempat engkau dihidupkan kembali bagai ibu pertiwi dan rumahmu sendiri, yaitu bumi. Sementara waktu terus berjalan bersama kereta waktu, kita mesti berpacu. Faktabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.